ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di malam ini kita berada di tanggal 10 Al-Muharram 1447 Hijriah. Meskipun ada sebagian yang mengatakan sekarang baru 9 Al-Muharram. Ada perbedaan ya. Meskipun demikian, mungkin ada berbeda pandangan bagaimana yang mengikutinya, itu tafadhol, tidak masalah. Istilahnya tidak khilaf di sini, khilaf yang tidak terlalu diperuncing. Yang penting ada yang beranggapan ini tanggal 10 atau tanggal 9 itu tidak saling membelakangi, saling memboikot, saling mentahzir dan seterusnya. Ini pembahasan ilmiah. Seandainya kita meyakini bahwasanya ini 10 Al-Muharram, tafadhol. Berarti berpuasa Tasu'a di hari ini dan besok puasa Asyura. Dan apabila ditambahkan di esok harinya itu lebih baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tingkatan yang paling afdal adalah 3 hari, Tasu'a, Asyura dan 11-nya, 11. Ada yang mengatakan 2 saja, ini tingkatan kedua, 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Dan ini untuk menyelisihi ahli kitab. Dan apabila hanya sempat di hari Asyura saja, maka itu tidaklah mengapa. Karena itu yang kita sanggup. Dan seandainya tidak bisa juga melakukannya, berarti kita merugi, tidak mendapatkan keutamaan yang Nabi berharap untuk mengampuni dosa, menghapus dosa, yaitu setahun yang lalu. Jadi ini tergantung kita mau semangat atau tidak, mau mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip atau tidak, itu terserah. Sementara orang yang mencari kehidupan dunia berharap bonus. Bahkan kecewa kalau tidak ada bonus. Ini gaji 13 kapan keluarnya? Ini begini dan seterusnya. Ini bonus kenapa enggak dan seterusnya. Sementara Allah memberikan berupa tanda kutip bonus, dan itu lebih baik dari bonus-bonus yang diberikan oleh orang-orang di dunia. Jadi sesuatu yang Allah mudahkan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlintas sejenak ketika pesawat lewat, ada sesuatu yang membuat kita, dari penjelasan Syekh Muhammad Isyam At-Tahiri, bahwasanya kita harus memposisikan kita umat di akhir zaman ini lebih kurang, ya dengan bahasa sendiri ya, man anta, istilahnya siapa engkau, siapa anda. Kita harus memposisikan diri kita. Kita harus tahu diri, kadar kita itu bagaimana. Kita ibarat, mungkin yang pakai kacamata, Bang Denny pakai kacamata kan. Coba dibuka kacamatanya. Lihat Al-Quran itu. Kurang jelas kan? Coba dipasang lagi. Dan itu beliau praktekkan ke Ustadz gitu. Ustadz Siregar sambil coba buka kacamatanya. Kurang jelas kan? Ini jelas kan? Wadih kan? Istilahnya jelas. Nazir, jelas katanya. Karena jadi begitulah seharusnya kita berpandangan. Kita
umat di akhir zaman ini adalah orang yang berpandangan kabur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kabur. Maka kita pakai kacamatanya yaitu salafus saleh. Sehingga jelaslah bagi kita agama ini. Nah, ini suatu perumpamaan yang membuat kita paham bagaimana manhaj salaf itu manhaj yang mulia, yang maksum, berbeda dengan salafinya. Jadi orang kadang-kadang menuduh salaf berarti dia telah menghujat Abu Bakar, Umar, generasi berikutnya, tabi'in. Itu berbeda. Salaf orang yang terdahulu berbeda dengan salafinya. Salafi yang mengikutinya. Amatlah berbeda orang yang nisbahnya salaf dengan yang mengikuti. Tentu mengikuti tidaklah sama. Tidak akan sama orang yang mengikuti dengan yang diikuti. Namanya kita mengikut itu di belakang, jauh. Tapi dari figur orang-orang tersebut, orang-orang terbaik tersebut yang kita ikuti, ada mereka mengamalkan, ada mereka berpendapat, maka itulah yang kita gunakan. Dan inilah taslim, penyerahan diri kita. Mau tidak kita, ego kita, apa yang ada di dalam hati kita, hawa nafsu kita, itu tunduk dengan memakai pendapat mereka atau cara beragama mereka. Nah, ini beratnya. Terkadang kita sudah gembar-gemborkan, maksudnya kita begini, Abu Bakar mengamal begini, begitu dan seterusnya, tetapi ditolak juga. Nah, bahkan dinisbahkan ke gelar-gelar yang mereka menjauhkan umat dari cara metode beragama yang hak. Jadi perselisihan yang beliau sebutkan dalam masalah yang poinnya itu adalah masalah akidah, yang perselisihan yang membuat jauh itu masalah akidah, manhaj dan seterusnya, bukan masalah fikih. Kalau fikih itu tidak akan bisa kita akan menyelesaikan dari sirnya Al-Fatihah dengan dijaharkan, itu tidak akan selesai. Jangankan di zaman kita, zaman dahulu para imam Aimatul Arba, bahkan para sahabat, ada sahabat yang mensirkan, ada yang menjaharkan. Sahabat. Nah, lalu beliau kalimat man anta itu masih ternyanyi. Siapa Anda? Siapa engkau? Jadi tidak mungkin kita menyamai mereka, kan, tetapi berpandanganlah sebagaimana pandangan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka memang Allah pilih mereka untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga orang-orang yang kuat mengikuti mereka setelah itu, dan mereka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Kalau kita lihat ketika itu beliau menyebutkan tentang bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, katanya, sampai sekarang kita mengetahuinya, mengenalnya dan seterusnya. Coba sebutkan orang-orang kaya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, katanya. Tidak ada yang tahu. Tetapi orang yang dengan Allah titipkan ilmu kepadanya akan dikenang, akan abadi, maksudnya akan langgeng sampai akhir zaman. Adapun orang-orang kaya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak ada yang mengetahui kecuali mungkin para khalifah atau yang seterusnya. Tapi ini sedikit muqaddimah untuk membakar semangat kita untuk senantiasa belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita di pelajaran ini sebenarnya agak panjang pembahasannya, mungkin kita agak cepat tentang sihir ya, di Harut dan Marut. Agak panjang pembahasannya dibawakan oleh Hafiz Nur Katsir, bahkan beliau menjelaskan tentang sihir itu macam-macamnya. Namun sebelumnya kita jemput pelajaran kita di pekan yang lalu di ayat 93-98 yang inti pembahasannya yaitu masih diambil perjanjian mereka. Orang Ahlul Kitab, orang Yahudi, orang Bani Israel, umatnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi tetap mereka mengingkari dan bahkan mereka menukar penyembahan yang hak kepada ketertarikan hatinya kepada anak sapi. Lebih memilih beribadah kepada anak sapi dibandingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari. Kemudian ketika itu apabila mereka memang berada dalam kebenaran, disuruh mati. Bahkan Nabi SAW mengajak, ada perintah mubahalah, itu dikumpulkan semua anak-anaknya, keluarganya, antara Nabi dan mereka. Lalu di lapangan, lalu saling melaknat.
siapa di antara yang bagian dua kelompok yang berada di atas keburukan, maka akan binasa. Tidak berani mereka. Tidak berani mereka karena mereka mengetahui kebenaran diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketamakan mereka disebutkan di ayat antara 93-98 itu lebih tamak daripada orang musyrik. Orang musyrik tidak ada kitab turun kepadanya, tidak ada nabi yang diutus. Sementara mereka, Nabi Musa diutus kepada mereka, kitab turun kepada mereka, tetapi tentang kehidupan dunia mereka lebih tamak, dan bahkan mereka menginginkan hidup umur yang panjang 1000 tahun atau tidak mati-mati. Padahal bukanlah itu faktor kemuliaan atau faktor yang membuat Allah redho. Lihatlah contoh yang nyata yang tidak mati-mati yang telah kita jelaskan sebagaimana dinukilkan di dalam tafsir. Iblis yang tidak mati-mati itu tidak menandakan kemuliaan padanya. Dan kita membawakan ketika itu salah seorang sahabat Sa'ad bin Mu'az yang hanya 6 tahun Islamnya, akan tetapi ketika ia wafat bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala dan berebut malaikat 70.000 malaikat untuk mengerumuni jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Koreksian juga ya, beliau tidak termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Sa'ad bin Mu'az tidak, akan tetapi yang ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau tidak termasuk dari 10 sahabat, tetapi beliau di antara sahabat-sahabat meskipun tidak langsung, akan tetapi dari hadis-hadis yang lainnya itu ada kabar. Bahkan orang-orang yang ikut perang Badar, kemudian orang yang berbaiat di Baitur Ridwan, maka itu Allah memberikan keridhaan kepada mereka radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian orang Yahudi itu menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jadi ada riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada 4 pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi SAW. Apabila benar, maka mereka akan beriman kepada Nabi SAW. Yang pertama, yaitu tentang apa yang diharamkan oleh Israel sebelum diturunkannya Taurat. Kemudian tentang air mani laki-laki dengan perempuan. Bagaimana seandainya lahir laki-laki dan seandainya lahir perempuan. Lalu ketiga, tentang Nabi yang ummi, yang disebutkan di dalam Taurat, itu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, siapa penolong? Malaikat sebagai penolong. Nabi ketika itu menjawab malaikat. Sebenarnya yang pertama Nabi mengetahui ini benar jawabannya. Pas yang keempat, malaikat penolong adalah Jibril, kata Nabi SAW. Lalu mereka menginginkan. Enggak. Malaikat penolong bagi kami adalah Mikail, kata mereka. Maka turunlah firman Allah tentang bahwasanya tidak boleh menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh. Man kana aduwwullah wa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Baik, insyaallah kita masuki pelajaran berikutnya, ayat 99 sampai ayat 102. Ini semoga Allah mudahkan kita karena pembahasannya agak panjang dan mungkin kita agak cepat dalam pembahasannya agar bisa kita selesaikan di malam ini insyaallah. Baik, tafadhol.
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Setelah datang kepada mereka Rasul Nabi Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menulisnya, seakan-akan mereka tidak tahu. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ما اشتروه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Mereka mengikuti apa yang dilakukan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu, janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istri. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membanding menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Satu lagi, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik. Seandainya mereka mengetahuinya. Barakallahu fiik. Jadi ini baru saja kita dengarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah, lanjutan dari pelajaran kita ayat 99 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam menafsirkan ini, maksudnya dari walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, kata beliau, Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad beberapa tanda yang sangat jelas yang menunjukkan kenabianmu. Di tanda-tanda ayat itu diantaranya berbagai ilmu orang-orang Yahudi, di dalamnya yang tersembunyi bermacam-macam unsur rahasia, berita mereka dan berita mengenai pendahulu mereka di kalangan Bani Israel, yang semuanya itu terkandung di dalam Al-Quran. Selain itu disebutkan juga berita mengenai hal-hal yang dikandung oleh kitab-kitab mereka yang tidak diketahui kecuali oleh
para pendeta atau pemuka-pemuka agama mereka. Jadi ada berita-berita itu yang tidak diketahui oleh penganutnya, tetapi yang diketahui oleh pemuka agamanya, pendeta-pendetanya, rahib-rahib mereka. Dan ada hukum-hukum itu yang mereka selewengkan, diubah oleh para penduru mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua itu di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Qur'an. Jadi, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut disebutkan di dalam ayat yang sedang kita pelajari ini. Dibongkar rahasianya. Jadi dalam hal itu terdapat ayat-ayat yang jelas bagi orang yang adil terhadap diri sendiri dan tidak membiarkan diri mereka binasa karena rasa dengki yang ada dalam hati mereka dan melampaui batas. Jadi mereka melampaui batas, kemudian juga rasa dengki yang ada di dalam hati mereka. Itu yang membuat mereka terpuruk di dalam pengingkaran tersebut. Bahkan mereka melanggar janji-janjinya. Orang yang memiliki fitrah yang lurus pasti akan membenarkan ayat-ayat yang jelas yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini contohnya ketika Najasyi itu mendengar surah Maryam yang dibacakan oleh Ja'far, keluar air matanya. Ini juga yang terdapat di dalam kitabnya, yaitu Injil yang diturunkan kepada mereka. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang firman Allah, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, engkau yang membacakan dan memberitahukan kepada mereka pagi dan petang. Di antara keduanya, sedang dalam pandangan mereka engkau adalah orang yang ummi. Jadi dibacakan kepada mereka siang dan malam tentang keadaan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka berpandangan Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca kitab, tidak bisa baca dan tulis, tetapi engkau dapat memberitahukan apa yang ada pada mereka dengan tepat. Ini buktinya, Nabi tidak bisa baca tulis, tapi Nabi bisa menjelaskan kepada mereka apa yang telah terjadi sebelum mereka. Ini luar biasa. Nabi tidak membaca Taurat, Nabi tidak membaca Injil, Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis, tetapi Nabi bisa menjelaskan, menerangkan perihal ajaran mereka. Berarti ini kalau tidak Allah yang memberitahu dari langit, siapa yang memberitahu? Bayangkan seorang Nabi yang ummi, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula, Nabi yang tidak bisa baca tulis, itu masih diingkari. Apalagi Nabi bisa membaca dan mungkin anggap Muhammad nih bisa, dia baca Taurat, bahasa Ibrani bisa, ini diambil dari kitab-kitab dahulu. Ini Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Nabi bisa menjelaskan kepada mereka. Ini otomatis kalau orang yang lurus, orang yang insaf bahasa kita ya, itu akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau ada yang kisah siapa ya? Ada orang yang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berdua berkomitmen di Mekah. Lalu sesampai di Madinah Nabi sebutkan begini-begini nih. Akhirnya beriman. Katanya kami hanya berdua rahasia. Tetapi Muhammad yang jauh di Madinah itu mengetahuinya. Ini tidak lain yang mengetahui kecuali Allah yang memberitahu kepada mereka. Maka terbukalah keimanan di dalam hatinya, akhirnya memeluk agama Islam. Ini ada yang tahu siapa sahabatnya? Ada. Akhirnya beriman terhadap, padahal misi awalnya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan kejadian tersebut, akhirnya disadarinya, ini tidak akan mungkin. Sementara itu rahasia, pembicaraan rahasia berdua, siapa yang akan mengurus keluargaku seandainya aku meninggal? Kata yang temannya yang tinggal di Mekah, aku yang mengurusnya. Ini, pokoknya semua sudah beres, menuju Madinah untuk membunuh Nabi SAW. Berarti hanya berdua saja, tidak ada yang lain mengetahui. Karena ini rahasia. Tetapi ketika sampai di Madinah, Nabi SAW menjelaskan begini, dan akhirnya ini tidak mungkin Muhammad mengetahuinya, karena dia jauh di Madinah. Ini pasti Allah yang memberitahunya. Akhirnya berimanlah yang awalnya ingin membunuh Nabi SAW,
akhirnya beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu sebagai ibrah, pelajarannya, bayan, penjelasan, kemudian hujjah, bukti yang nyata jika mereka mengetahuinya. Kemudian riwayat yang lain dari Muhammad bin Ishaq, kita telah ketahui Muhammad bin Ishaq salah seorang yang pertama kali sebagai pondasi pertama menulis biografi Nabi SAW, Sirah Nabawiyah, yang kemudian diikuti oleh muridnya Ibnu Hisham. Kita kenal dengan Sirah Ibnu Hisham. Dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menceritakan Ibnu Suraya al-Qutwaini pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan suatu ayat yang jelas kepadamu sehingga kami dapat mengikutimu." Maka berkenaan dengan hal itu Allah menurunkan firman Allah, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat Allah yang jelas. Jadi sudah jelas, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang yang fasik. Ketika Rasulullah SAW diutus dan beliau mengingatkan orang-orang Yahudi dan janji-janji mereka kepada Allah. Sudah berapa janji yang kita lewati di pelajaran kita, banyak sekali janji yang bahkan sampai Bukit Tursina akan ditimpakan ke atas kepala mereka untuk mengambil janji mitsaq, tetapi sama saja keadaannya, semua diingkarinya. Sudah janji tinggal janji. Jadi sudah diambil perjanjian, agar salah satu perjanjian agar beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Saif berkata, "Wallahi, demi Allah, Allah tidak memerintahkan kami untuk beriman kepada Muhammad, dan Allah juga tidak mengambil janji dari kami." Padahal sudah kita lewati ayat-ayatnya. Ini yang dikatakan. Tetap mereka sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami mengingkarinya, kami memaksiatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Au kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum." Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji. Jadi ahadu ahdan, setiap berjanji, au kullama ahadu ahda, setiap janji yang diambil dari mereka, kemudian apa yang mereka lakukan? Nabadahu fariqum minhum. Tetapi segolongan mereka mengingkarinya, melemparkannya. Bal aktsaruhum la yu'minun, dan bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Kata Hasan Al-Basri menjelaskan tentang ayat ini, bala, ini benar, tidak ada perjanjian yang mereka lakukan melainkan mereka membatalkannya dan melemparkannya. Ini yang telah kita lewati. Mungkin sudah beberapa kali perjanjian yang diambil dari mereka, tetapi mereka demikian. Jadi hari ini berjanji, besok dibatalkan. Ini hati-hati ya, jangan sampai kita meniru demikian. Kita berjanji, misalnya masalah hutang piutang, janji tepati. Kalau seandainya tidak dibayar, datangi di hari yang dijanjikan, katakan ada sesuatu yang belum bisa ditunaikan. Itu lebih menepati janji daripada menghilang. Ini bukan masalah utang piutang, tetapi perjanjian tentang keimanan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian Al-Suddi menjelaskan mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Qatadah menyebutkan juga segolongan mereka melemparkannya, maksudnya nabadahu fariqum minhum, maksudnya segolongan mereka melemparkan yang tersebut, itu membatalkan perjanjian tersebut. Kata Hafiz Ibnu Katsir mengomentari ayat tadi, Allah Azza wa Jalla mencela kaum Yahudi karena mereka telah mencampakkan berbagai perjanjian. Jadi banyak perjanjian yang diambil oleh Allah terhadap mereka campakkan.
dan Allah meminta mereka agar berpegang teguh padanya serta menunaikan hak-haknya. Jadi oleh karena itu pada ayat berikutnya setelah ayat yang telah kita jelaskan, Allah mengungkapkan kedustaan mereka terhadap Rasul yang diutus dan kepada seluruh umat manusia. Jadi mereka sebagaimana telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, mereka telah terdapat di dalam Taurat itu tentang sifat-sifat. Sudah tertulis dalam kitab mereka tentang Nabi Muhammad SAW, pengutusan Nabi Muhammad SAW, sudah mereka ketahui. Tetapi ketika itu datang, akhirnya mereka bahkan merubah ayat yang ada pada Taurat agar menyembunyikan berita kebenaran itu dari umat-umat yang lain, dari kaum mereka. Jadi di dalam kitab tersebut telah dijelaskan tentang Nabi SAW, pengutusan Nabi SAW, apa yang diperintahkan mereka untuk ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk mendukungnya dan untuk menolongnya. Tentu sebagai orang yang membantunya. Kalau bahasa mereka sebelumnya hawariyun. Sebagaimana orang yang sahabat setia Nabi Isa alaihissalam disebut dengan hawariyunnya. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Ya, Allah pilihlah orang-orang yang Allah kehendaki itu digantikan mereka. Seharusnya posisi itu posisi mereka, tetapi Allah ganti dengan kaum muhajirin dan ansor. Sebagaimana kita jelaskan bagaimana sahabat Ansar mengatakan tentang perkataan-perkataan mereka, dinukilkan nanti akan ada nabi akhir zaman yang ini kami akan berada di barisan nabi akhir zaman tersebut, akan kami perangi kalian dengan tentara nabi tersebut, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Lihatlah oleh kalian nanti. Dan orang-orang sahabat Ansar itu mengetahui, karena sering berperang antara suku Aus dan Khazraj, mereka mengetahui. Akan tetapi ketika itu mereka mengingkari, ketika Nabi diutus datang, mereka mengingkarinya, tidak mau beriman. Akan tetapi orang-orang Ansar menerima Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157 dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi", yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang namanya telah mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Sementara di dalam ayat yang sedang kita pelajari, walamma ja'um rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada kitab mereka yang telah ada pada sisi mereka. Jadi sekelompok mereka itu disebutkan di sini bahwasanya melemparkan kitab Allah yang berada di tangan mereka yang terdapat tentang kedatangan atau pengutusan Nabi Muhammad SAW. Dilempar kitab itu ke belakang. Bayangkan keadaan mereka. Itu makanya setelah kita singgung, wajar saja mereka dikutuk, dilaknat, dimurkai, ghadab, maghdub. Wajar juga mereka dikutuk, dirubah muka mereka menjadi kera dan babi. Itu yang telah mereka lakukan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bagaimana tanda-tanda yang telah disebutkan, telah terjadi ujian-ujian terhadap mereka, seperti ada belalang, topan, kutu, darah dan seterusnya, dan itu berkat doa Nabi Musa dihilangkan. Kan tetapi mereka tidak mau juga beriman lagi. Banyak tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat, tanda-tanda dan nikmat yang sangat banyak diberikan kepada mereka. Mana ada umat-umat yang ada makanan dari langit melainkan mereka, mana dan salwa. Ketika mereka berjalan dinaungi oleh awan, ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun, tentara dan bala tentaranya diselamatkan oleh Allah SWT. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan terhadap mereka. Tetapi semua nikmat itu dibalas dengan kekufuran, keingkaran mereka terhadap apa yang telah diberikan berupa, dan bahkan Allah memilih mereka dari umat-umat yang lainnya. Tetapi kelebihan mereka itu sudah dinasakh, sudah dihapus sejak diutusnya Nabi SAW, dan posisi tersebut
digantikan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yang telah kita jelaskan, kuntum khaira ummah, engkau adalah umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad SAW diutus, merekalah yang terbaik. Akan tetapi mengenai yang terbaik itu masih mereka pegang sampai sekarang, sampai akhir zaman, sehingga mereka mengatakan masih terbaik, tetapi sebenarnya itu sudah tidak lagi, sudah digantikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terdengar kumandang azan Isya, kita dengarkan dahulu, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tafadhol, azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasannya, mudah-mudahan bisa ya, karena masih panjang pembahasannya, belum mengenai Harut dan Marut. Taib,
Selanjutnya, apa yang mereka lakukan terhadap ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus dan mereka mengetahui bagaimana tanda-tandanya, bagaimana ciri-cirinya, sifat-sifatnya yang telah kita singgung. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anaknya. Pak apa tahu kan anaknya kan? Nah, kalau berkumpul anak-anak ratusan misalnya, tahu mana yang anaknya. Begitulah pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi mengetahui bagaimanapun keadaan anaknya, dia akan mengetahui bagaimana Nabi SAW itu. Selain itu, mereka juga jangankan untuk mengingkari, bahkan mereka berusaha untuk menyihirnya. Yang dilakukan oleh Labid al-Asim dengan melalui sisir mayang kurma, yang akhirnya yang itu diletakkan pada pinggir sumur Arwan. Disihir, Nabi disihir oleh orang Yahudi. Nah, jangankan untuk beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW, disihirnya, dicelakakannya. Nah, nanti insya Allah ada pembahasannya yang tersendiri. Nanti disebutkan di pembahasan berikutnya. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, itu kata As-Suddi mengenai ayat ini, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mereka menentang dan menyerangnya dengan menggunakan kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Dan ketika terbukti tidak ada pertentangan antara Taurat dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun melemparkan Taurat tersebut. Ada persamaannya. Kemudian mereka mengambil kitab apa? Asif. Jadi asif yaitu berupa sihir dari Harut dan Marut. Jadi Taurat dirubah mereka dengan asif, sihir Harut dan Marut yang jelas tidak sesuai dengan Al-Quran. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Ka'annahum la ya'lamun, kata Qatadah, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Sebenarnya kaum Yahudi itu mengetahui, tetapi mereka membuang dan menyembunyikan pengetahuan mereka dan mereka mengingkarinya. Wattabau ma tatlu syayatin. Ayat berikutnya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Setelah diberikan wahyu Allah dengan diturunkan Al-Quran, diambilnya asif yang berupa sihir-sihir yang dari syaitan. Ini yang diambilnya. Kata Ibnu Abbas dan yang lainnya, yaitu ketika kerajaan Nabi Sulaiman sirna. Jadi sekelompok jin itu dan manusia itu murtad, mengikuti hawa nafsunya, dan kemudian kerajaan itu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kalanya. Kemudian Nabi Sulaiman menyita kitab-kitab tersebut, asif yang berupa sihir-sihir, kalam-kalam syaitan, itu disimpan oleh Nabi Sulaiman dan menguburnya di bawah singgasananya yang kita kenal dengan haikalnya Sulaiman. Solomon Temple itu bahasanya ya, bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia haikal Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman menyita kitab-kitab sihir tersebut, diletakkannya di bawah singgasananya. Itu yang mereka cari-cari sekarang sampai dikali-kalinya. Kemudian setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, maka sebagian manusia dan jin menguasai kitab-kitab itu seraya menyatakan bahwa kitab itu berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Dan itulah yang setelah diberikan kitab Taurat, dipilihnya asif yang berupa sihir-sihir yang telah disita oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi yang diambilnya kalam syaitan, hawa nafsu. Kemudian dari dahulu sudah ada juga ya, mereka menjadikan alat-alat musik, permainan, dan akhirnya mereka lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita kan, bagaimana umat terdahulu akhirnya dilalaikan oleh alat musik, permainan, dan melupakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abi Hatim menyebut asif adalah juru tulis Sulaiman. Jadi asif
yang disebut itu adalah juru tulisnya Nabi Sulaiman, yang dipercaya oleh Nabi Sulaiman, yang mengetahui Ismul A'zam, yaitu nama yang paling agung. Dan Asif ini mencatat segala sesuatu yang diperintah oleh Nabi Sulaiman, dan menggugurnya ketika Nabi Sulaiman wafat, lalu dia menguburkannya, yang tulisan-tulisan tersebut di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Lalu setan-setan yang mengeluarkan tulisan-tulisan tersebut dan mereka menulis sihir. Jadi sebenarnya kalau versi yang lainnya, riwayatnya, yang ditulis apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ditulis oleh Asif, juru tulis ini. Kemudian disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, maka itu diambil, akan tetapi bukan yang apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, tetapi dirubah kalamnya setan-setan sudah dirubah sehingga isinya kekufuran. Lalu mereka mengatakan inilah pedoman yang diamalkan oleh Sulaiman, padahal itu sudah dirubah. Adapun orang-orang yang jahil, orang yang miskin, orang yang tidak menguasai atau memahami Taurat yang sebelumnya, akhirnya mereka mengingkari Nabi Sulaiman dan mencacinya. Ini bagi yang apanya. Dan ulama dari generasi mereka diam, sehingga orang-orang jahil masih terus mencaci Nabi Sulaiman hingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabu ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir, tidak kufur. Tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur, yang mengerjakan sihir-sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Artinya orang-orang Yahudi itu menolak kitabullah, Taurat, yang ada pada sisi mereka, yang berada di tangan mereka, dan begitu juga menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Sudah Taurat mereka campakkan, lalu tidak beriman juga dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti adalah kalam-kalam syaitan berupa sihir, yang Asif telah menulisnya perkataan Nabi Sulaiman, tetapi dirubah oleh syaitan-syaitan. Kemudian Hasan al-Basri menjelaskan sihir itu telah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman. Dijelaskan sudah ada sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu adalah hak, tidak ada la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Memang ada sebelumnya, sejak zaman dahulu sudah ada, zaman kuno dahulu, bahkan di zaman Nabi Musa sudah ada. Bukankah Nabi Musa ketika itu dikumpulkan oleh Firaun tukang sihir untuk membinasakan Nabi Musa, sehingga dengan jampi-jampi mereka, tali-tali yang mereka keluarkan berubah menurut pandangan mereka menjadi ular-ular, dan semua ular itu akhirnya dibinasakan oleh ular yang besar. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam dari tongkatnya. Jadi itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, dan kita mengetahui jauh jaraknya antara Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman setelahnya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah engkau tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel itu setelah Nabi Musa? Kemudian Allah Azza wa Jalla mengisahkan sebuah kisah sesudah ayat di atas, di dalamnya disebutkan wa qatala Dauda Haluta wa atahul mulka wal hikmah. Dan Nabi Daud alaihissalam itu di dalam peperangan membunuh Jalut. Nanti di ayat terakhir ya dalam surah Al-Baqarah ayat 251, bagaimana Tolut dan Jalut, dan itu dibunuh oleh Nabi Daud sana, dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Daud pemerintahan, kerajaan dan hikmah. Kemudian Nabi Saleh yang hidup sebelum Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, innama anta minal musahharin.
Jangankan di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Saleh, sebelum Nabi Ibrahim itu sudah ada juga, innama anta minal musahhirin, sesungguhnya engkau adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir, dalam surah Asy-Syu'ara 153. Jadi kata-kata musahhirin bermakna al-mashurin, yaitu yang terkena sihir. Ada juga. Jadi pembahasan sihir ini sudah lama sebelum bahkan sebelum Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Saleh sudah ada disebutkan tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, Babilonia, sekarang Irak ya. Harut dan Marut. Harut dan Marut ini nama dua malaikat tersebut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedangkan keduanya, Harut dan Marut, tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mereka. Jadi fala takfur, jadi innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya fitnah, cobaan bagimu, karena itu janganlah kufur, jangan kufur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi salah satu sihir itu, salah satunya itu bisa mengakibatkan berpisahnya antara suami dan istri. Jadi salah satunya. Kemudian di ayat berikutnya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, bukan malaikat tadi, tetapi syaitan-syaitan yang kufur, yang mengerjakan sihir. Jadi dari sini kita pahamlah bagi kita pendapat para ulama bahwasanya tukang sihir itu dihukumi dengan kafir. Bahkan jika mereka tidak mau bertobat, menurut pendapat ulama ya, mazhab dan Imam Syafi'i, itu dipenggal kepalanya. Itu dipenggal kepalanya. Nah, ini di sini disebutkan bahwasanya yang kufur itu adalah syaitan, bukan dua malaikat itu. Karena orang-orang Yahudi beranggapan bahwa sihir itu diturunkan oleh Jibril dan Mikail. La haula wala quwwata illa billah. Padahal sudah jelas Harut wa Marut itu adalah pengganti kata dari asyayatin. Jadi Harut wal Marut itu setan-setan itu. Harut wal Marut itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada mereka. Adapun menurut Imam Al-Qurtubi, penafsiran fa in kana lahu ikhwah, sama dengan di ayat dalam surah An-Nisa, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, karena keduanya Harut dan Marut itu mempunyai pengikut, atau keduanya disebut di dalam ayat itu karena pembangkangan mereka. Jadi kata Imam Qurtubi, yu'allimuna an-nasa sihra Babila Harut wa Marut. Syaitan-syaitan itu mengajari sihir kepada manusia di Babil, yaitu Harut dan Marut. Lalu Imam Qurtubi berpendapat bahwa penafsiran ini adalah yang terbaik dan paling tepat, dan untuk itu beliau tidak memilih kepada penafsiran yang lain. Jadi Harut dan Marut adalah syayatin. Wallahu ta'ala alam. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Allah tidak menurunkan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, karena Allah tidak menurunkan kepada keduanya sihir. Adapun Ibnu Jarir mengatakan ini adalah ta'wil wattabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu berupa sihir. Nah, ini ada juga pendapat yang lainnya, jadi bingung kita ini. Bukan yang dua malaikat tersebut di Babil itu, tetapi yang sebenarnya itu adalah syaitan-syaitan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tidak kufur, dan Allah tidak menurunkan
sihir kepada kedua malaikat tersebut. Ini pendapat yang di bawahnya. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan kekufuran, yaitu sihir. Jadi mereka yang mengajarkan di negeri Babil itu sihir, yaitu Harut dan Marut. Jadi di negeri Babil kepada Harut dan Marut merupakan ayat yang maknanya didahulukan dengan redaksi diakhirkan. Ini pembahasan bahasa semuanya ya. Baik, kita lewatkan saja karena pembahasan bahasa. Jadi bahasa ini begini. Kita lanjutkan ke bawahnya. Ini lagi. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sama juga pembahasan dengan tadi, bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat, tetapi syaitan-syaitan yang kafir. Mereka tidak mengajarkan sihir kepada manusia di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Demikian juga malaikat itu, Jibril dan Mikail, adalah yang dianggap penyihir oleh orang-orang Yahudi. Itulah tidak demikian. Dan makanya Allah Azza wa Jalla mendustakan mereka dalam hal itu dan memberitahukan kepada Nabi SAW dalam ayat ini bahwasanya Jibril, Mikail tidak pernah turun dengan membawa sihir, dan memberitahu mereka bahwa sihir merupakan perbuatan syaitan, dan syaitan itu mengajarkan sihir di negeri Babil. Dan juga memberikan bahwa di antara yang diajari sihir oleh syaitan adalah dua orang yang bernama Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut merupakan terjemahan dari kata manusia dalam ayat ini, sekaligus sebagai bantahan atas mereka orang-orang Yahudi. Demikian nukilan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pendapat Harut dan Marut. Adapun di generasi tabi'in, ini banyak ya yang menafsirkan. Mujahid, As-Suddi, Hasan Al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Az-Zuhri, Ar-Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, bahwasanya mufassir mutaqaddimin yang terdahulu dan mutaakhirin dan belakangan itu menunjukkan kembali kepada berita mengenai Bani Israel. Kemudian di ayat berikutnya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya fitnah, cobaan bagimu, fala takfur, dan janganlah kufur. Jadi fitnah ya, ujian. Inna hiya illa fitnatuk, dalam ayat dalam surah Al-A'raf, hal itu hanyalah cobaan bagimu. Kemudian ada riwayat dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dari Abdullah di sini, kalau di dalam hadis dari kita sedikit ada penjelasan dalam mustalah hadis, kalau itu an Abdullah itu adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian dari generasi berikutnya an Abdullah misalnya itu adalah Abdullah bin Mubarak. Karena Abdullah banyak, apakah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Jadi kalau di sini an Abdullah berarti itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau yang diapakan dengan Nabi SAW, disandarkan kepada Nabi SAW, marfu', man atakahinan aw sahira, barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqul, dan mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang sihir dan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana la yadau arsyahu 'alal ma'. Ini yang diperbuatnya. Banyak yang dilakukan digoda manusia. Ini yang paling yang paling bergengsi bagi iblis. Jadi sesungguhnya syaitan itu mempunyai singgasananya di atas air. Maksudnya yang iblis yang menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Tsumma yab'atha sarayahu finnas. Kemudian dia mengutus pasukannya kepada manusia. Faqrabahum indahu manzilatan a'zamahum indahu fitnah. Jadi barang siapa yang
fitnahnya itu lebih besar, maka itu diposisikan tempat duduknya di dekat sisinya. Yabihu ahadum fayaqul ma ziltu bi fulan hatta tarkahu wa huwa yaqul kadza wa kadza. Jadi aku ada yang melaporkan di antara pasukannya, aku masih terus menggoda si fulan sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan mengatakan kadza wa kadza. Fayaqulu iblis, la, kata iblis, itu belum. Wallahi ma sana'tu syai'a. Kata iblis, demi Allah, engkau tidak melakukan apapun terhadapnya. Wa yaji'u ahadum fayaqul. Jadi ada yang mengatakan telah menggoda si fulan, ada telah mengenai si fulan telah digoda gini. La, belum. Wallahi ma sana'tu syai'a, kata iblis. Engkau belum melakukan sesuatu. Ada yang lain, waji'u ahadum fayaqul, dan ada data yang lain, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli. Apa yang dilakukannya? Aku telah menceraikan antara suami dan istri, telah bercerai akibat ulahku. Dibuatnya sengketa antara suami dan istri, bercerai. Fayaqarrabu wa yudnihu wal yatimuzu wa yaqul na'am anta. Ini baru paten. Duduk di sisiku, kata iblis. Ini betapa besarnya godaannya ya, sampai bisa memisahkan suami dan istri. Kenapa diambil perpecahan? Karena kalau sudah bahasa sekarang broken home, sudah berpisah antara suami dan istri, anak-anak lagi, ini lagi, banyak mudaratnya. Itu psikologisnya terhadap anak. Dahulu kami mempunyai teman yang bercerai orang tuanya, nakalnya luar biasa. Karena sudah tidak terurus lagi. Suami dengan istri sudah bertengkar, berpisah dan seterusnya, akhirnya anak tidak terurus. Bagaimana dia mengurus anaknya? Teringat suami. Anak pajak kalau akhirnya tidak terurus. Akhirnya waliyazubillah, akhirnya menjadi anak yang bandel. Jadi ini banyak ya perceraian, bagaimana seorang suami dan istri bercerai, mudaratnya sangat banyak. Bahkan iblis menjadikan tentaranya itu, setan tersebut, duduk di sisi singgasananya. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan artinya kecuali dengan ketetapan Allah. Seberapa besar pun sihir tersebut yang dilakukan oleh tukang sihir, tukang tenun, kalau tidak dengan izin Allah, maka itu tidak juga bisa terjadi. Wa ma hum bidarrin bi min ahadin illa biiznillah, dan sihir itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin. Kata Hasan Al-Basri, bala, benar bahwa jika Allah kehendaki maka Allah kuasakan orang yang akan mereka sihir kepadanya. Jika Allah tidak kehendaki maka Allah tidak biarkan hal itu mampu menyihir kecuali dengan izin Allah. Ada orang yang mencoba menyihir di antara seseorang, maka dia sudah diusahakan tidak mampu juga. Kenapa? Amalannya senantiasa dengan Al-Quranul Karim, kemudian senantiasa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, zikir petang dan seterusnya. Apa? Putus. Taib. Orangnya udah tidur juga sama apanya. Ini masih panjang pembahasannya ya. Tapi kita ringkas saja. Taib. Wa yata'allamu ma yadurruhum wa la yanfa'um. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Jadi itu membahayakan, mudarat terhadap agamanya dan manfaatnya tidak sepadan dengan mudaratnya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq. Lanjutan ayatnya, karena tadi ayat 102 itu panjang, 5 baris tadi kalau tidak salah. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keberuntungan di akhirat. Artinya orang-orang Yahudi yang sudah mengetahui, yang telah menukar kepatuhan kepada Rasulullah SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan sihir, tidak akan mendapat bagian di akhirat. Tidak ada bagian bagi mereka.
harusnya mereka beriman terhadap Nabi SAW, akhirnya ditukarnya dengan sihir. Bahkan Labid bin Asim itu mencoba untuk menyihir Nabi SAW, sebagaimana nanti kita jelaskan. Walabi sama syarobi anfusuhum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Dan amat jahalah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya seandainya mereka beriman dan bertakwa, ini dia. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, apa yang akan didapat bagi mereka? Yaitu niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sesungguhnya pahala tersebut di sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Ini tadi telah kita sebutkan tukang sihir Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Sufyan bin Uyainah, dari ulama-ulama salaf dahulu, Amr bin Dinar, Bajalah bin Abdah, Umar bin Khattab pernah mengirimkan surat kepada gubernur agar menghukum mati setiap tukang sihir, baik itu tukang sihir laki-laki dan perempuan. Lalu dikatakan, sebagaimana ini dinukilkan di dalam Sahih Bukhari, maka kami pun menghukum mati 3 orang tukang sihir. Jadi telah dilakukan juga, telah memenggal 3 orang tukang sihir. Ummul Mukminin Hafsah itu pernah disihir oleh budak wanitanya. Kemudian ia memerintahkan agar budak itu dihukum mati, maka budak itu pun dihukum mati. Ini hukuman terhadap tukang sihirnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dibenarkan dari 3 orang sahabat Nabi SAW mengenai membunuh tukang sihir. Ini macam-macam sihir, kita ringkas saja. Berarti kita sudah mengetahui bahwasanya sihir itu kufur, ya. Itu hukumannya di dalam agama kita, kalau tidak bertobat yaitu dipenggal, dibunuh. Adapun yang lainnya tentang penjelasan sihir itu, Mu'tazilah, ini tentang akidah lagi. Mu'tazilah mengingkari adanya sihir. Jadi orang Mu'tazilah mengingkari adanya sihir. Bahkan mereka mengkafirkan orang yang meyakini keberadaan sihir. Mu'tazilah. Jadi salah satu sekte firqah di dalam agama Mu'tazilah itu, bahkan jangankan itu, azab kubur saja mereka tolak. Perihal tentang akidah yang berasal dari hadis ahad itu mereka tolak. Orang Mu'tazilah yang mengingkari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, orang Mu'tazilah. Karena pemikiran mereka itu diadopsi dari pikiran Jaham bin Dirham, pelopor dari Jahmiyah, kemudian diambil oleh Mu'tazilah, kemudian diambil lagi oleh berikutnya, terakhir Asy'ariyah, tetapi terakhirnya itu kembali kepada pemahaman Imam Ahmad ibn Hanbal, maksudnya kembali kepada sunnah. Jadi ada tukang sihir itu membaca mantra, bacaan-bacaan, ya, hembusan-hembusan dan seterusnya. Ada juga dengan benda-benda angkasa, ahli nujum, kan, bintang-bintang dan yang lainnya. Wa ma hum bidorin min ahadin illa biiznillah. Yang jelas bahwasanya sihir itu tidaklah akan bisa berpengaruh kepada orang yang disihirkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian macam-macam sihir, kita ringkas saja, itu ada 8. Tanggung pula di apa, kan? Disambung pekan datang, nanti sudah lupa pembahasan yang hari ini. Yang pertama, sihir para pendusta kaum Kushdani, yang terdiri penyembah bintang yang 7 dapat berpindah-pindah, itu planet-planet tersebut. Ini keyakinan pendusta kaum Kushdani, dan kepada mereka itulah diutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, sihir orang-orang imajinasi, hayalan.
yang memiliki jiwa yang kuat. Jadi dengan pengaruh sihirnya itu orang itu berkhayal jadinya. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya orang yang menderita epilepsi tidak boleh melihat hal yang mempunyai sinar dan putaran yang kuat. Yang demikian itu tidak lain karena jiwa itu diciptakan menaati imajinasi. Jadi menurut mereka para ilmuwan telah sepakat bahwa adanya orang yang terkena musibah disebabkan pandangan ain, itu mata adalah sebab kenyataan, sebuah kenyataan. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Al-ainu haqq. Ain itu adalah pandangan mata yang hasad, yang jahat, itu benar. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka pasti ain itu lebih mendahulunya. Ini ain ya, termasuk sihir juga di sini, terkena sihir. Karena pengobatan ain sama dengan pengobatan sihir di ruqyah juga. Kemudian yang ketiga, sihir yang menggunakan arwah ardiyah, arwah bumi. Itu para jin. Arwah bumi, arwah para jin. Ini ada jin kafir, ada jin mukmin, dan seterusnya. Ini melalui adzaim, jampi-jampi, dan amalatut taksir, dan seterusnya. Mantra kemenyan. Kemudian yang keempat, sihir dengan tiupan dan sulap mata. Jadi ini hanya fokus terhadap objek, lalu ditipunya pandangan mata, atau semacam kelihayan ya, orang sulap itu ya. Kemudian yang kelima, sihir yang menakjubkan yang timbul dari penyusunan alat-alat yang tersusun berdasarkan susunan geometri yang berkesusian. Misalnya penunggang kuda yang berdiri di atas kuda yang di tangannya terdapat trompet. Setiap 1 jam trompet itu berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. Ini contohnya di zaman dahulu. Yang keenam, sihir yang menggunakan bantuan obatan-obatan khusus, baik yang berupa obat yang diminum maupun yang dioleskan. Dan ketahuilah bahwasanya tiada jalan yang mengingkari adanya pengaruh benda khusus tersebut, karena terbukti kita dapat menyaksikan adanya pengaruh daya magnet. Jadi dulu ada gelang-gelang itu ya, yang sempat banyak orang yang memakainya. Kemudian yang ketujuh, sihir yang berupa penundukan hati. Ini kekuatan rasa takut sudah muncul dan seterusnya, ada pengaruhnya. Apa ini semacam GERD atau bagaimana? Jadi si tukang sihir dapat berbuat sekehendak hati terhadap orang yang disihir tersebut, terpengaruh baginya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, sihir berupa usaha mengadu domba dengan cara tersembunyi dan lembut. Dan ini sudah tersebar luas di masyarakat. Ini sihir yang mengadu domba, ini orang adu domba. Ini bukan sihir ya, yang dibacakan menghasut ini. Si fulan dihasutnya, akhirnya terjadi ada adu domba, dan ini tidak akan masuk surga. Kata Hafiz Ibnu Katsir, tadi 8 yang sudah kita sebutkan, dimasukkannya macam-macam sihir di sini ke dalam ilmu sihir karena kelembutan jangkauannya. Sebab menurut bahasa, sihir merupakan ungkapan dari sesuatu yang sebabnya sangat lembut dan tersembunyi. Inna minal bayani la sihra. Sehingga perkataan itu sesungguhnya di antara penjelasan perkataan adalah sihir. Betapa banyak orang yang orator itu ya, terpengaruh orang, tersihir orang jadinya. Fala ba'dukum ayyakunal hana bihujjati min ba'dil wa aqdilah. Mungkin sebagian di antara kalian lebih pandai membuat hujahnya daripada sebagian lainnya, lalu aku mengambil keputusan yang menguntungkannya. Ini masalah di pengadilan. Misalnya ada yang pandai merangkai kata-kata, akhirnya Nabi SAW cenderung kepada pendapat orang yang pandai merangkai kata-kata tersebut. Akhirnya kata Nabi SAW, aku terpengaruh dengannya. Al-Israfu ala Madhabil Ashraf. Ini sebuah buku kitab yang berjudul Al-Ashraful ala Mazhabil Ashraf, bahwasanya
beliau membawakan bab khusus mengenai sihir. Bahwasanya di sini disebutkan para ulama telah sepakat bahwa sihir itu tidak mempunyai hakikat, tidak mempunyai pengaruh, kecuali Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah rahimahullah, sihir itu sama sekali tidak memiliki hakikat, katanya. Yang jelas pendapat Ibnu Hubairah, bukan Abu Hurairah ya, Ibnu Hubairah, begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengumpulkan orang yang mempelajari dan mengamalkannya dapat dikategorikan kufur. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala, jika ada orang mempelajari sihir, maka kami akan katakan kepadanya, terangkanlah kepada kami sihir yang kau maksud. Jika ia menyebutkan hal-hal yang mengarah pada kekufuran, seperti misalnya apa yang diyakini oleh penduduk negeri Babil, itu berupa pendekatan diri pada bintang yang 7 dan keyakinan pada bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka termasuk kafir. Dan jika apa yang dia sebutkan tidak mengarah kepada kekufuran, tetapi ia meyakini bahwa sihir itu dibolehkan, maka ia juga termasuk kafir. Ini yang jelas bahwasanya pendapat fikih. Terakhir, wanita muslimah yang menjadi tukang sihir. Menurut Imam Abu Hanifah, wanita penyihir itu tidak dibunuh. Ini wanita. Menurut Imam Abu Hanifah, tetapi hanya dipenjara. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hukum yang diterima tukang sihir wanita itu sama dengan hukum yang diberlakukan bagi tukang sihir laki-laki, yaitu sama-sama dibunuh. Wallahu alam. Ini pembahasannya sebenarnya banyak, akan tetapi kita ringkas saja. Kita ringkas. Yang jelas, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya itu tidak mengajarkan sesuatu kepada sesuatu pun, mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan, fitnah. Innama nahnu fitnah fala takfur, maka janganlah kafir. Kata Imam Malik, jika sihir itu nampak padanya tidak diterima taubatnya, karena dia seperti orang yang zindik. Apabila dia bertaubat sebelum tampak sihir itu padanya dan datang kepada kami dengan bertaubat, kami dan jika sihirnya membunuh, maka dia dibunuh. Ini hukum-hukumnya, bagaimana penjelasan para imam ya. Ini jelas bagaimana imam terdahulu itu menghukumi, bahkan mengatakan tukang sihir dari ahlul kitab, tukang sihir dari kafir zimmi, dan seterusnya, dijelaskan sedetail-detailnya. Tidak ada yang terluput dari pembahasan tentang hukum tersebut. Ada lagi yang menyebutkan jika kafir zimmi itu melakukan sihir, pertama dia diminta bertobat. Jika ia mau bertobat dan masuk Islam, maka ia tidak dibunuh. Lalu jika ia harus dibunuh meskipun sudah bertobat dan masuk Islam, ada dua pendapat yang mengatakan. Yang terakhir yang bisa kita katakan, ini tentunya bukan di majelis kita dibahas sedetail-detailnya, untuk orang ahli kitab, untuk orang kafir zimmi, untuk laki-laki dan perempuan. Yang jelas kita sudah menyinggungnya. Itulah pembahasan tentang sihir, yang intinya bahwasanya orang Yahudi yang turun, ahlul kitab yang turun kepada mereka kitab dan diutus Rasul dan disuruh beriman kepada Nabi SAW, mereka mencampakkan kitab pada mereka dan memilih kekufuran dan memilih kepada sihir-sihir, katanya yang dahulu yang berada di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Lam yatawa'idil mutawawizu bimithliha. Orang yang berlindung tidak berlindung sekokohnya, berlindung dengan an-nas, yaitu yang sebaik-baik perlindungan ya. Ini dirutinkan membaca mu'azzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, demikian juga dengan ayat kursi, karena bacaan itu dapat mengusir syaitan. Mu'azzatain, hal-hal yang mengusir sihir ya, mu'azzatain dan ayat kursi. Itu di pagi, zikir pagi, zikir petang itu harus dibaca agar kita terlindungi dari sihir. Dan juga mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir di pagi hari dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan di dalam pengobatan ya, untuk menghalangi sihir, guna-guna, ain dan seterusnya, agar kita membentengi kita dengan kalam ilahi, yaitu dengan ayat kursi, kemudian juga mu'azzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang bisa kita pelajari, alhamdulillah, meskipun sedikit yang kita jelaskan,
Namun yang sedikit itu mudah-mudahan memahami kita. Yang jelas ini masih pembahasan tentang orang-orang Yahudi yang menukar kalamullah dengan kalam syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.